Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadan, guru SMP 3 Gunung Putri sekaligus mahasiswa Universitas Pakuan, program PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 NIM 039223999 jurusan Bahasa Indonesia. Berikut ini adalah video uji kinerja saya di SMP 3 Gunung Putri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana anak-anak? Kabarnya baik? Baik. Ya, hari ini hari apa? Senin. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan mulai pembelajaran ya. Yang pertama, silakan untuk ketua kelas untuk berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan doa tadi, mudah-mudahan hari ini kita bisa berjalan dengan lancar pada pembelajaran hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Ya, sebelumnya Bapak akan cek kehadiran dulu. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Viral sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan yang hari ini Viral sakit, mudah-mudahan besok ketika bertemu dengan Bapak pelajaran bahasa Indonesia bisa bertemu lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini untuk materinya sesuai dengan kemarin yang sudah Bapak sampaikan info di grup. Yang pertama, sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini bab keempat, yaitu teks cerita inspiratif. Sebelumnya untuk cek cerita inspiratif kemarin kita sudah bahas, masih ingat ya? Apa teks diskusi ya kemarin. Nah, yang berikutnya hari ini semuanya bawa HP? Bawa HP, silakan HP-nya boleh dikeluarkan dulu. HP-nya sudah? Ya, kalau HP-nya sudah dikeluarkan, nanti nunggu info dari Bapak ya. Coba tolong diperhatikan dulu. Coba biar semangat ya. Tepuk tunggal, tunggal ganda. Oke, berarti sudah semangat. Ya, silakan diperhatikan. Nah, ini nanti untuk poin-poinnya. Ya, hari ini nanti poinnya yang harus dapat seperti ini. Ya, nanti kamu tinggal scan saja di sini. Udah Bapak di grup sudah kan? Untuk linknya ya, nanti tinggal dicek saja. Ini, nah, Bapak berbicara tentang ini dulu. Nah, masalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai yang pertama ini. Silakan ya Pak Aurel, dibaca Aurel. Yang pertama apa Aurel? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tolong diperhatikan di sini. Ini, yang kedua yang tulisannya warna biru, menganalisis ungkapan simpati, peduli, perasaan pribadi, teks cerita inspiratif yang baik yang didengar dan benar. Terus yang berikutnya menyimpulkan isi
ungkapan. Nah, nanti akan Bapak putarkan video, nanti kamu simak, nanti akan ada LKPD yang harus kamu jawab. Seperti itu, bisa dipahami? Nah, silakan sekarang dibuka dulu. Sebelum kita berlanjut ke materi, kita akan melaksanakan pretest dulu. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Ya, silakan Bapak kasih waktu 10 menit buat mengisi. Ya, isi. Silakan diisi pretestnya. Ya, buka yang sudah belum dibuka dulu. Ya, di sini Bapak bisa cek yang sudah masuk. Nah, di sini nanti kita lihat hasilnya, ya. Udah? Kita mulai untuk materi selanjutnya. Tolong diperhatikan. Nah, silakan pulpen Bapak, buku Bapak silakan, buku dan pulpennya dikeluarkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke bahan ajar atau materinya. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan, tolong diperhatikan. Nanti apabila ada yang perlu dicatat, ya. Jadi pahami? Ya. Lihat ke depan, semuanya perhatikan. Nah, hari ini kita berbicara tentang teks inspiratif. Kebetulan ini adalah materi terakhir di kelas 9. Perhatikan. Nah, di sini kita ke pengertian teks inspiratif. Boleh dicatat. Kalau menurut bahasa atau KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari inspirasi adalah disebut ilham. Tahu ilham? Apa? Ada yang tahu? Ilham. Ilham itu secara pengertiannya di sini bisa juga disebut bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Coba ini diulang. Apa ya? Coba Kesia berdiri boleh? Dibaca yang tanda ininya. Pengertian dari teks inspiratif dari sini berarti dari bahan. Ya. Di situ aja, silakan boleh. Teks inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi teks inspiratif, ketika kita berbicara teks inspiratif yang sudah disampaikan Bapak tadi di tujuan pembelajaran, kita harus mencapai ini tujuannya, ya. Dilihat, coba ini dibaca di Padil boleh berdiri Padil untuk tujuannya, ya. Tujuan teks dari inspiratif. Tujuan teks inspiratif adalah meningkatkan dan mengunggah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, tepuk tangan. Ya. Itu tujuan dari teks inspiratif. Sampai di sini ada pertanyaan atau mau Bapak lanjutkan dulu? Lanjut ya. Ya. Apa? Si Aryo, silakan berdiri, yuk. Nah, kebetulan untuk ciri-cirinya, terima kasih Aryo yang sudah bertanya. Nanti kebetulan ini cirinya ada di, nah, pas kebetulan di sini. Nah, untuk teks atau ciri dari cerita inspiratif di sini ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada? Ada 6 apa 7? Ya, di sini ada 6. Yang pertama apa? Lihat tulisan yang warna biru apa? Ya, umumnya dari kisah nyata. Yang kedua? Ya, memiliki tema tertentu. Yang ketiga? Ya, yang keempat? Nah, yang kelima? Ya, bersifat satu. Yang terakhir, yang keenam? Nah, itu ciri-ciri dari teks inspiratif. Nah, kali ini nanti untuk ciri-cirinya silakan ditulis. Tidak Bapak jelaskan satu persatu. Cuma di sini nanti yang Bapak garis bawahi adalah, nah, ini ketika di alur. Nah, nanti
Bapak akan menyampaikan atau menampilkan video, ya, berupa video cerita. Nah, nanti tolong videonya itu kamu simak. Kira-kira video itu mengenai apa? Lihat tokohnya siapa, alurnya bagaimana, ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Terus yang terakhir di sini, nah ada tokoh. Nah, tokohnya siapa? Nah, nanti setelah ini Bapak akan bagi kelompok. Tapi sebelum bagi kelompok, kita ke yang selanjutnya apa? Nah, ini jenis-jenis teks inspiratif dibedakan menjadi berapa? Ada yang tahu? Ada satu apa dua? Ada dua. Di sini yang pertama apa? Ya, berdasarkan sikap peristiwa. Apa itu? Sikap peristiwanya atau teksnya inspirasi dibagi menjadi dua. Ada yang fiksi dan non fiksi. Apa itu fiksi? Ada yang tahu? Apa? Bisa, boleh. Fiksi. Sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Kalau non fiksi, tidak sebenarnya atau tidak sesuai kenyataan. Seperti itu, bisa dipahami? Sudah jelas antara fiksi dan non fiksi? Udah? Jelas ya? Ya. Udah jelas belum nih? Bingung banget kayaknya. Udah? Oke. Kalau sudah, tadi berdasarkan sifat peristiwa ada dua ya. Nah, yang kedua ini berdasarkan tokoh. Yang pertama, silahkan dibaca nih. Siapa yang mau baca? Aurel deh, ayo Aurel. Yang keduanya Rel. Boleh berdiri dulu. Orang terkenal, sufi dan binatang. Orang terkenal merupakan jenis teks inspirasi yang diceritakan seorang terkenal. Sufi merupakan jenis teks inspirasi yang diceritakan tokoh-tokoh sufi atau ahli agama. Binatang merupakan jenis teks inspirasi yang diceritakan dalam cerita binatang atau kata. Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang Bapak nanti akan cek nih. Ini dari sampai sini kita harus ada tanya jawab. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lanjut. Oh, ya. Berarti materinya sudah, kalau udah ada terima kasih. Ya, Bapak buka dulu silakan. Dua atau satu orang dulu yang mau bertanya mengenai teks atau cerita inspiratif. Ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh berdiri. Ayo, silakan. Siapa? Ada nggak? Udah jelas semua? Ya, kalau sudah jelas berarti Bapak langsung ke pembagian kelompok, ya. Ya, sebelum nanti Bapak putarkan video, Bapak bagi kelompok dulu. Caranya bagaimana? Bapak nanti akan tunjuk satu orang untuk maju ke depan, ya. Ketua kelompok satu siapa? Maju ke depan. Ya, Aurel, terus di sini. Ya. Satu. Terus yang kelompok kedua, silakan. Ayo, langsung. Abrisam. Ya, kelompok tiga. Ya. Keisha. Ya. Oke, terus kelompok ke berapa? 4. Siapa? Silakan, ayo, agak cepat. Adil. Kelompok kelima. Ini. Nah, dari masing-masing kelompok nanti Bapak akan tunjuk kita biar apa secara acak kelompoknya. Siapa yang menang? Oke, Keisha di situ, silakan. Ini siapa yang menang? Dia, Pak. Siapa? Arya. Yang lain duduk, silakan duduk. Oke, tepuk tangan. Nah, ini yang menang sini. Ya, cara yang pertama nanti untuk kelompok yang dipilih ditekan oleh Keisha dulu ya. Nanti baru Arya, berarti itu kelompoknya nanti yang maju di ketika diskusi. Ya, silakan. Aurel pertama boleh ditekan. Ya. Oke, sini istirahat dikit. Oke. Kita lihat. Oke, berarti ada di. Oke, tepuk tangan. Berarti nanti yang presentasi kelompok 5. Ya, nanti yang nanya boleh kelompok siapa aja. Oke? Ditutup gantian. Itu untuk yang putranya. Silakan. Tekan.
Kita lihat. Oke, kelompok. Oke. Silakan duduk sekali. Ya, karena sudah dibagi kelompok. Nanti ingat ya, tadi yang untuk yang bertanya dan yang menjawab di luar kelompok tadi. Yang pertama tadi kelompok 5, yang kedua kelompok 3. Berarti itu tolong disiapkan nanti pertanyaannya kepada kelompok yang maju di depan. Ya, bisa dipahami? Udah siap ya? Oke. Kalau sudah, nanti di sini Bapak sudah siapkan ya. Ini ada kamu tonton, kamu simak video. Sebelum nanti Bapak kasih tugas videonya. Ya? Oke? Kita lihat, tolong diperhatikan videonya. Silakan disimak videonya. Diperhatikan. Boleh dicatat, kira-kira yang pentingnya boleh. Ini ada salah satu contoh. Tolong diperhatikan, kira-kira judulnya apa? Dulu sebelum aku belajar tidak begitu penting. Waktunya sebaiknya digunakan untuk main dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menunggu-nunggu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena syarat sekolah dasar sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setelah berlangsungnya kerja ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar datang sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan cuma saat di sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu banyak yang dicapai. Oke, tepuk tangan. Ya, diperhatikan. Tadi kan sudah kan? Untuk videonya sudah dilihat. Nah, sekarang sesuai dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, pasti kamu harus menemukan judul. Apa tadi judulnya? Ada yang masih ingat ya? Apa, Abrisam? Berawal dari kegagalan. Pasti nanti di situ kamu akan menemukan judulnya. Terus ada nggak kira-kira sifat empati kamu, kepedulian kamu, terus perasaan? Ya kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, ya sampai di sini dulu. Tepuk tangan. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah kamu tadi menyimak video, ini Bapak bagikan. Silakan nanti kamu diskusikan dengan kelompok, ya masing-masing. Kelompoknya tadi yang sudah dibuat. Tadi yang maju itu kelompok 5 dan 3. Silakan dibagikan dulu. Kasih nama dan kelompok. Satu orang satu. Kasih 4. Ya. Kasih nama dan kelompok. Silahkan langsung berdiskusi. Tapi sebelum berdiskusi, tolong diperhatikan dulu ke sini. Ya, lihat di lembar LKPD-nya di sini. Udah? Nah, di situ yang pertama, setelah kamu amati video tayangan tadi, di situ kamu nomor pertama disuruh apa? Kesan dan pesan. Silakan boleh satu kelompok 2 atau 1 atau 3 karena isinya nanti per kelompok
Ya, sudah jelas untuk poin yang pertama? Ya, yang kedua, di situ harus ada rasa empati. Ya, atau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Setelah kamu nonton tadi, apa yang kamu rasakan? Apa sedih, apa gembira, apa bahagia, dan lain sebagainya. Silakan tuangkan di jawaban. Yang ketiga, di sini pelajaran apa yang kamu dapat dari cerita tersebut yang tadi sesuai dari video yang ditayangkan. Yang terakhir, apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Tidak, silakan, boleh dituliskan. Silakan. Nanti Bapak cek satu per satu. Ya, silakan. Sudah? Isi. Nah, udah belum? Silakan isi LKPD-nya. Tulis. Coba ditulis LKPD-nya sesuai dengan video tadi. Coba coba boleh ditulis. Silakan sesuai dengan video yang sudah ditayangkan tadi. Mana kelompok 5 sini? Ya. Ini di sini nih, kelompok 5. Ya, di sini. Oke. Siapa ketuanya? Di belah sini, belah kanan. Nah, nanti masing-masing kelompok di sini yang bertanya nanti boleh dari yang laki-laki. Ini kan kelompok 5. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Ya. Ya. Silakan. Untuk kelompok yang lain boleh bertanya. Siapa yang mau bertanya silakan. Kalau misalnya kelompok yang di depan tidak bisa menjawab, boleh dijawab oleh kelompok yang lain. Ayo, silakan. Boleh? Siapa duluan? Di sini sudah apa? Ntar Bapak lihat dulu. Di sini sudah ada untuk LKPD yang sudah buat. Udah selesai semua belum? Ya, silakan. Kamu bacakan saja yang sudah, yang ini aja, yang kamu ya boleh sebutkan dulu nama kelompoknya, nama anggotanya, dan sudah kamu jawab berapa ya yang itu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, silakan. Dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas LKPD yang diberikan oleh saya. Dalam nomor 3, pelajaran apa yang kamu dapatkan dalam penelitian tersebut? Jawaban yang kami berikan adalah kita tidak boleh bermalas-malasan dalam melaksanakan tugas atau kewajiban kita. Oke, ada yang sama jawabannya atau berbeda? Sama tidak? Sama, beda. Boleh Keisha, silahkan berdiri. Kalau Pras, belum? Oh belum. Ada yang sudah? Ya, tadi coba diulangi jawabannya apa tadi? Kita tidak boleh bermalas-malasan dalam melakukan tugas dan kewajiban kita. Iya. Terus yang selanjutnya, yang kedua? Di nomor 4, apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita itu? Jawaban yang kami berikan adalah belajar dari kesalahan yang kita alami dan tidak mengulanginya lagi. Oke. Ada yang lain jawabannya? Coba, kalau sudah ini agak ke pinggiran sedikit. Silakan di situ. Yang di sini coba diperhatikan, di situ disuruh menyebutkan apa? Pelajaran. Apa yang kamu dapat dari cerita? Kan tadi sudah kamu simak videonya. Seperti yang sudah disampaikan kelompok 5. Tadi apa jawabannya? Kita tidak boleh bermalas-malasan dalam melakukan tugas dan kewajiban kita. Oke, bisa masuk? Masuk ya. Aplaus betul jawabannya, kita kasih tepuk tangan. Oke. Itu terus yang kedua tadi apa jawabannya? Yang nomor 4 yang sudah jawab?
Silakan dibaca. Belajar dari kesalahan yang pernah kita alami dan tidak mengulanginya lagi. Oke, berarti itu adalah apa? Pelajaran yang diambil dari video tadi. Oke, tepuk tangan. Silakan. Oke, terima kasih kelompok 5. Silakan boleh ke sini untuk penutupan dulu sebelum nanti ganti kelompok 3 ya. Demikianlah. Baik, demikian dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ganti satu lagi kelompok 3. Silakan. Oke, silakan Kiai perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas pejabat KPD. KPD, ya silakan. Yang sudah dijawab berapa ini? Silakan bacakan aja langsung. Nomor 1, pesan apa yang kami dapatkan setelah membaca tugas tersebut? Menjadi motivasi untuk diri sendiri. Selain itu? Nomor 2, rasa empati apa yang ada. Rasa empati yang ada. Oke. Ada lagi? Enggak? Jawabannya? Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Jangan menghabiskan waktu dengan hal yang tidak penting. Ya, itu berarti ada 3 ya. Ya, ada yang lain? Silakan. Atau belum jelas dari kelompok yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, boleh ditutup. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Coba diperhatikan yang sudah disampaikan tadi oleh kelompok 5 dan 3 sudah benar. Cuma hanya di sini agak sedikit ragu-ragu menjawabnya. Ya, Bapak ulangi kembali. Yang pertama, untuk judulnya tadi apa? Coba satu orang, si Padil apa Dil? Yang keras Dil. Dil, kira-kira apa Dil? Judulnya tadi apa? Berawal dari kegagalan. Artinya, kalau kita menyimak video yang tadi sudah disampaikan, berarti dia pernah gagal. Biasanya, kalau orang yang pernah gagal, kira-kira gimana? Pasti ada rasa takut untuk mengulanginya kembali. Terus selain itu apa lagi? Seharusnya ketika kita gagal jangan sampai apa? Jangan sampai berputus asa. Berarti artinya apa? Kita harus mencoba lagi. Jangan sampai putus asa. Yang pertama berarti kita harus mencoba kembali. Yang kedua, tadi yang Bapak simpulkan dari video tadi, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berarti kita harus apa lagi? Harus mencoba. Selain berusaha, kita harus mencoba. Kayaknya ini nih harus ada hiburan dulu nih. Bapak lihat dari kelompok lain pada bingung nih. Ya, silakan berdiri dulu. Ada game dulu dari Bapak. Ya, berdiri. Silakan berdiri. Oke. Ini gerakannya simple. Biar oke. Boleh gini. Ya. Jarinya boleh sini. Nah, tuh. Kalau panjang ini. Nah. Ya. Yang panjang. Oke, yang semangat. Terus. Oke. Pendek.
Oke. Oke, hari tadi sudah apa namanya? LKPD-nya sudah alhamdulillah sudah diisi dan 2 kelompok 5 dan kelompok 3 sudah maju. Nah, nanti 1 orang silakan untuk membuat kesimpulan tentang video kali ini. Silakan dari kelompok berapa? Dila, silakan. Kesimpulan menurut kamu dari kelompok yang sudah tadi ditonton, silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Dila Ibrahim dari kelompok 1. Saya mau memberi kesimpulan yang saya dapat dari video yang saya tonton barusan. Kesimpulan yang saya dapat dari video tersebut menurut saya itu tentang seseorang yang harus bersungguh-sungguh dalam belajar dan tidak boleh bermalas-malasan untuk melakukan sesuatu hal yang tidak berguna. Karena menurut saya hidupmu itu bisa berubah tergantung dengan caramu berperilaku. Menurut saya itu saja. Oke, tepuk tangan. Terima kasih dari Dila dari kelompok 1 yang sudah memberikan kesimpulannya. Terus ya mudah-mudahan apa yang tadi kamu simak videonya itu bermanfaat buat kita semua. Nah, tadi di pertama Bapak sedikit evaluasi ya untuk kegiatan. Tadi kita sudah melaksanakan tes awal. Nah, sekarang silakan dibuka HP-nya kembali. Nah, nanti Bapak akan lihat untuk tes akhirnya. Nah, kita akan melakukan tes akhir di blog Bapak yang sudah Bapak silakan dibuka terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak tunggu. Ya, sudah? Oke. Kalau sudah selesai, boleh ditutup. Oke, sudah semua kan? Ya, makasih banyak. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak akan dapat evaluasi kita cek di sini. Nah, ini sudah ada hasilnya. Di sini sudah masuk jawabannya, Bapak ambil yang paling bagus saja. Ya, sebagai apresiasinya Bapak berikan hadiah. Di sini kepada ya, Bapak akan berikan hadiah. Ini adalah salah satu buku karya Bapak sendiri. Nanti silakan 1 orang. Bapak perwakilan aja. Aurel, silakan maju ke depan. Ya. Ya. Tepuk tangan. Ya. Ini adalah hadiah. Ya. Oleh dari Bapak, selamat ya. Mudah-mudahan dengan buku ini kamu 1. Silakan duduk kembali. Kenapa kita harus menulis 1? Bapak simpulkan dari materi awal kamu sudah post test dan diakhiri post test. Yang pertama yang harus kamu lakukan dalam bab ini atau cerita inspiratif, kamu harus rajin belajar. Yang kedua, tadi sudah diputarkan video. Dapat sengaja Bapak ambil video, judulnya itu tadi apa? Masih ingat gak? Berawal dari kegagalan. Dari kisah Bapak sendiri, kebetulan tadi kisah Bapak ditulis dalam buku tersebut. Ya. Jadi yang pertama, jangan berputus asa. Yang kedua apa? Harus selalu mencoba. 2 hal itu saja. Insya Allah Bapak doakan ketika nanti kamu sudah lulus dari SMP 3 Gunung Putri, menjadi siswi dan yang cerdas dan lulus semua. Amin ya Allah ya Robbal amin. Yang keduanya, silahkan 1 orang masing-masing kelompok LKPD-nya boleh dikumpulkan perwakilan. Ya, silakan diambil. LKPD yang tadi boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Silakan sini. Boleh? Simpan di sini saja. Oke. Silakan disimpan. Ya. Masing-masing. Oke. Ya, ini sudah masuk tugasnya. Nah, yang selanjutnya tolong di rumah nih untuk tindak lanjut atau evaluasi. Yang pertama, setelah di bab keempat ini, kamu tolong dibuka
website Bapak tadi lagi atau blog lagi. Kenapa? Karena di situ nanti ada tindak lanjut. Ada 2 soal lagi yang harus kamu kerjakan. Silahkan di web Bapak. Dan Bapak tunggu jawabannya sampai jam 10 malam. Silahkan kamu isi di blog, dibuka. Isi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena nanti untuk di pertemuan berikutnya Bapak akan langsung ulangan ya, ulangan bab 4 tentang cerita atau teks inspirasi. Ya, itu aja dari Bapak. Terima kasih banyak. Ya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini ada pantun. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal, tak kenal bukan tak cinta. Ya, jadi gini. Yang pertama, Bapak titip pesen nih. Satu tadi sudah disampaikan, karena sudah kelas 9 mau mendekati akhir-akhir. Silahkan kita dapat Bapak simpulkan dari pembelajaran hari ini, kita harus selalu semangat dalam belajar. Karena orang pinter itu kalahnya sama orang apa? Bapak tanya, orang pinter kalahnya? Bapak ulangi. Sekarang orang bodoh kalahnya sama siapa? Sama orang pinter. Kalau orang pinter? Kalahnya sama orang yang beruntung. Kenapa? Kalau kita pinter, pasti ada yang lebih pinter lagi. Tapi kalau kita merasa kita bukan bodoh, kita tidak bisa, pasti ada yang lebih bisa. Mudah-mudahan kita Bapak doakan, jadilah orang yang beruntung. Kenapa? Kalau orang sudah beruntung, beda nasibnya. Karena berarti kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar selalu dimudahkan, dilancarkan dalam melakukan suatu hal. Ya, itu kesimpulannya hari ini. Silakan untuk Fadil untuk berdoa dulu sebelum kita pulang. Untuk buku dan ini silakan dimasukkan dulu buku. Ya, Fadil silakan untuk menutup pembelajaran kali ini. Silakan. Duduk siap. Karena teman-teman sebelum kita pembelajaran hari ini akan lebih kita menambah terlebih dahulu pertanyaan matematik mulai. Selesai. Terima kasih banyak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.